sebanyak itu biaya operasi anak kamu. Kenapa kamu nggak punya pikiran untuk menikah lagi aja? Astagfirullah, Bu. Mas Hadi kan baru aja meninggal, bahkan aku belum nyangka kalau Mas Hadi itu udah meninggal. Kamu tuh keras kepala banget sih. Sudah ada bukti saksi yang melihat dari potongan baju suami kamu. Kenapa kamu nggak percaya sih? Kamu mau anak kamu meninggal? Enggak kan? Ya Allah, Bu, aku baru aja kehilangan suami aku. Masa aku harus kehilangan anak aku juga, Bu? Ya udah, lebih baik kamu tuh menikah lagi biar anak kamu bisa dioperasi. Udah jelas kamu tuh harus menikah dengan Pak Darta. Dia ini orang terkaya. Siapa lagi di sini selain dia? Dia bisa mengcover semuanya yang biaya anak kamu. Dan utang-utang kita lunas. Ya. Sebentar lagi, rumah ini akan menjadi milik saya. Pak Darta. Iya. Bu Marni, ada apa? Ada berita baik buat saya. Pastinya Pak Darta. Jadi, Bapak bisa menikah dengan Vivi. Tapi Bu, Vivi masa idahnya belum selesai kan, Bu? Aduh Pak Darta, Bapak nggak usah menghiraukan masalah masa idah. Yang jelas, Vivi dengan suaminya yang kere itu sekarang sudah selesai. Betul juga, Bu. Kalau begitu saya akan secepatnya menikahi dia. Tapi, Bapak harus ingat, Vivi itu kan anak saya. Saya ibunya juga yang mengizinkan agar Vivi bisa menikah dengan Bapak. Jadi, sebagai tanda terima kasih, gak ada salahnya kan? Bapak kasih saya uang sedikit saja. Cuma 3 juta kok, Pak. Gak apa-apa ya? Oh. Buat isi dompet. Gak ada masalah kalau itu, Bu. Bukan? Bu, Ya. ingat, semuanya harus berjalan lancar. Pasti. Ya. Pasti akan saya usahakan. Udah gak usah dihitung, kayaknya pasti deh, Pak. Ibu tahu aja. Pasti tahu lah. Ayo, Pak. Saya pamit dulu ya. Baik. Terima kasih Pak Darta. Saya Baik. Saya senang sekali. Papa, Tika nggak mau Papa menikah lagi. Tika, kamu harus tahu dong, Nak. Papa ini kan sudah tua. Papa butuh teman untuk mendampingi Papa yang akan merawat Papa. Lagi pula kamu kan sudah dewasa. Tapi perempuan itu usianya hampir sama Tika. Tika, kamu dengar ya? Apapun alasan kamu, Papa tetap akan menikah dengan dia. Mengerti kamu? Pokoknya Tika nggak akan pernah mau Papa menikah lagi. Jadi kalau misal Papa masih mau menikah sama dia, biar Tika yang pergi dari sini. Terserah kamu. Tika! Tika! Saya nikahkan dan kawinkan Saudara Darta bin Sueb dengan Saudari Vivi binti Hendro dengan mas kawin emas 50 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vivi binti Hendro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi-saksi sah? Ayo masuk. Ya, nah ini rumah kita. Sekarang kalian tinggal di sini. Pergunakan semua fasilitasnya karena ini juga merupakan milik kalian. Oh, jadi kalian mau tinggal di sini juga? Iya. Oh iya, kenalkan ini Tika. Tika adalah putri saya satu-satunya. Tika, kenalkan. Kamu pasti menikah sama papaku, cuman karena mau hartanya aja kan? Iya kan? Ngaku kamu? Alah, udah deh. Gak usah banyak ngomong ya kamu. Dasar perempuan miskin dan matre. Aku tuh benci ya sama kamu dan sama kamu juga. Sama kalian aku benci. Tika, jaga bicara kamu. Jangan kurang ajar seperti itu. Tika!
nggak apa-apa. Saya ngerti kok sama perasaannya Tika. Iya, memang dia anak dari kecil itu dia manja. Tapi udahlah, nanti dia juga akan terbiasa, ya. Iya. Ayo. Kamu jangan malu-malu gitu, Jo. Ayo, Kalau kayak gini caranya, mendingan aku tinggal aja di rumah almarhumah mama. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Tika kabur dari rumah. Dia benar-benar nekat. Tika kabur, Pak. Iya. Dia tidak setuju aku menikah lagi. Apalagi dengan perempuan muda seperti kamu. Ya ampun, kalau gitu kita cari dia aja sekarang gimana, Pak? Nggak usah. Memang anak itu keras kepala. Dari kecil itu dia manja. Yang penting sekarang ini, kamu harus sadar. Kamu sudah jadi istriku. Jadi ladeni aku dengan sepenuh hatimu. Sebagai layaknya kamu seorang istri. Paham? Pak, wow, saya nggak bisa, Pak. Kamu kira saya ini bodoh, ya? Hah? Ibu kamu menikahi kamu dengan saya. Tahu nggak kamu penyebabnya apa? Karena ibu kamu tuh punya banyak utang sama saya. Dan kamu sebagai jaminannya. Jangan pernah kamu macam-macam dan menolak keinginan saya. Pak, Sini. saya mohon kasih saya waktu. Sekarang juga kamu harus ladeni saya. Cepat, sini. Pak, saya mohon. Sini. Saya nggak bisa. Aku ada di mana ya? Ini kan kamar mama. Kok aku bisa ada di sini? Siapa yang bawa aku ya ke sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Harun, Alhamdulillah, Neng sudah sadar. jadi Bapak yang bawa aku ke sini, Pak. Tapi makasih banyak ya, Pak. Bapak udah nolongin aku. Mungkin kalau nggak ada Bapak, aku nggak selamat. Tapi yang nolongin Neng dan yang bawa Neng ke sini bukan Bapak. Terus siapa, Pak? Ada orangnya Neng di belakang. Maaf, Mas. Apa kamu yang tolongin saya semalam? Mas. Kamu kenapa sih mau masih bawa foto ini di rumah sini? Ya, Bu, jangan dong, Bu. Den, kalau sampai suami tahu gimana? Tapi kan itu, Bu, satu-satunya kenangan aku sama Mas Hadi. Dengar Ibu, jangan sampai kamu membuat kecewa suami kamu.
Ibu nggak mau hidup miskin. Ibu pengen menguasai semua yang ada di rumah ini. Tapi aku nggak mau, Bu. Dengar, kamu harus mau. Apa kamu nggak kasihan sama anak kamu Arifah? Saat dia sakit, kamu pinjam uang sana sini, nggak ada satupun orang yang ngasih tahu kamu. Nggak ngasih pinjaman sama kamu. Hah? Ibu nggak mau hidup miskin lagi. Kamu harus bilang sama suami kamu. Ibu pengen mobil yang bagus. Tapi satu, Tika anaknya itu yang menghalangi niat kita. Rencana kita bisa gagal. Ibu nggak mau dia ada di rumah sini. Bu, Tika itu kan anak aku juga. Ya, Sama seperti Pak Darta yang mengakui Alifah, Bu. ya ibu tahu. Terus? Pokoknya ibu nggak mau dia ada di rumah sini. Dia yang menghalangi semua rencana ibu. Bu, Ibu. Makasih ya, Mas. Mas Hadi udah tolongin dan juga rawat aku. Nggak apa-apa kok. Itu sudah menjadi kewajiban aku untuk harus saling tolong-menolong. Jadi Mas Hadi waktu itu ditolongin sama Pak Harun dan tinggal di sini. Iya. Itulah perjalanan hidup. Aku pikir aku itu udah meninggal, tapi nggak taunya masih bisa selamat. Oh ya, Pak Harun itu penjaga rumah kamu di sini. Ya, tepatnya ini itu rumah almarhumah ibu aku. Tapi aku seneng banget ada di sini. Karena dengan aku ada di sini, aku jadi ngerasa aku selalu dekat sama ibu aku. Papa kamu kemana emangnya? Udah nikah lagi sama yang muda. Aku tuh nggak suka. Makanya aku kabur ke sini. Mungkin papa kamu itu butuh perhatian. Barangkali ibu tiri kamu itu bisa jadi ibu yang sangat baik. Itu mah udah ketahuan. Palingan dia cuma mau ngincar harta papaku aja. Udah deh, kamu nggak usah ngomongin ginian ya. Iya. Kalau gitu aku lanjut bersihin lampu dulu ya. Iya. Mas Hadi, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya sekali lagi. Mas Hadi tuh udah baik banget. Mas Hadi udah tolongin aku, udah selamatin aku. Nggak apa-apa kok. Itu sudah takdir. Cowok ini ganteng juga, perhatian lagi. Sayang nggak jelas bobot bibit bebetnya. Aku ada ide. Ini cara yang bagus untuk nunjukin ke papa kalau aku tuh nggak suka sama pernikahan dia. Aku juga bisa nikah dengan cowok yang papa nggak suka. Tika, Mas, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku tahu kalau misalnya aku sama kamu itu baru kenal. Tapi aku nggak tahu kenapa, Mas. Aku ngerasa kalau misalnya kamu tuh baik banget. Aku suka, Mas, sama kamu. kamu nggak salah. Aku itu nggak pantas buat kamu. Aku cuma orang kampung kok. Kenapa sih, Mas? Emangnya Mas udah punya pacar? Atau Mas udah punya istri? Sebenarnya aku udah punya istri. Apa? Tapi kalau misalnya Mas udah punya istri, kenapa Mas di sini? Kenapa Mas nggak pulang sama istri Mas itu? Aku dan istri aku terpisah. Dia menikah dengan orang lain dan aku harus ikhlas. Itu semua untuk kebahagiaan. Mas Hadi? Mas Hadi masih hidup? Loh, yang bilang